Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Gembala dan Domba. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 23 ini menjadi favorit hampir semua orang untuk berbagai kesempatan dan situasi. Mari menyimak beberapa keindahan dari Mazmur ini. Pemazmur menggunakan dua lambang untuk membicarakan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Kalau kita memperhatikan di ayat 1 sampai 4, Tuhan adalah gembala pemazmur. Di ayat 5 sampai 6, Tuhan adalah tuan rumah yang menjamu pemazmur. Nah, lambang ini digunakan sangat dekat dengan realitas kehidupan pemazmur. Gembala itu menuntun dan melindungi domba-dombanya sampai tiba dengan selamat di kandang mereka. Sebagai tuan rumah, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna dan damai sejahtera yang penuh kepada anak-anaknya. Tuhan adalah pusat hidup dan sumber segala sesuatu yang dibutuhkan anak-anaknya. Menggunakan gambaran domba yang dipelihara oleh gembala, ayat 1 sampai 4, dan seperti tamu di hadapan tuan rumah yang sangat baik hati, ayat 5 sampai 6, Daud itu menggambarkan betapa indahnya hidup dalam pemeliharaan Allah sebagai gembalanya. Mengapa? Domba itu binatang yang tidak dapat hidup lepas dari gembala, sebab ia tidak dapat mencari makan dan minum sendiri ataupun melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas. Demikian pula Daud sebagai domba. Dalam menjalani hidup di dunia, Daud senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Daud bukan hanya tidak akan kekurangan, tetapi makanan yang ia dapatkan itu akan menyehatkan, menyegarkan dirinya, dan tidak membuatnya sakit. Sebab gembalanya akan membimbingnya untuk mendapatkan makanan secara benar dan sehat. Gambaran ini mengandung kebenaran yang dalam, yaitu materi untuk memenuhi kebutuhan fisik yang kita dapatkan tanpa bimbingan Tuhan, itu justru akan menghancurkan kita. Sebab materi itu mungkin atau bisa rumput yang beracun atau air yang di dasarnya terdapat pusaran arus yang deras sehingga akan menenggelamkan kita. Daud juga menyadari bahwa ia bukan hidup di sorga, belum hidup di sorga, tetapi di dunia yang telah jatuh ke dalam kuasa dosa. Karena itu Daud tidak heran jika satu saat dia harus mengalami
penindasan dan ketidakadilan yang nyaris akan membawanya kepada kematian. Daud tidak takut sebab Daud tahu bahwa Allah yang menyertai adalah Allah yang berkuasa menjaga dan melindunginya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mampu menikmati makanan lezat di sebuah perjamuan kalau kita tahu musuh-musuh sedang menanti untuk menghancurkan kita? Daud mampu dan seharusnya kita pun mampu selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Daud yakin bahwa dirinya adalah tamu Allah di Timur Tengah. Ya. Tamu adalah raja dan kebutuhannya harus dipenuhi oleh sang tuan rumah. Selain itu, seorang tuan rumah bertanggung jawab atas keselamatan tamunya. Ini membuat dirinya tetap tenang dalam segala situasi dan ia dapat tetap menikmati setiap berkat yang disediakan Allah walaupun sedang menembus atau mengalami badai krisis. Mari kita renungkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah segala berkat materi yang kita miliki sekarang merupakan rumput hijau dan air yang tenang? Apakah kita tetap dapat menikmati kehidupan ini walaupun kadang kita diizinkan melewati lembah kekelaman? Ingat, kita adalah domba dari gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuan Rumah Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sebagai domba yang mendengar suara gembala dan mengikuti suara gembala, bukan berjalan di depan gembala, maka ayat 6 itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka itu mengikuti kita seumur hidup kita, bukan sebulan, setahun, tapi seumur hidup kita, dan kita akan diam dalam damai sejahtera dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa berkata dalam kitab Ulangan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka jaminannya Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Banyak jaminan, diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati buah kandungan, hasil bumi, hasil ternak, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu. Untuk meraih, menikmati segala janji berkat yang diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel tidak terlalu sulit. Dengar firman Tuhan, dengar kehendaknya, tangkap dengan roh kita, lalu lakukan bukan sewaktu-waktu, tetapi lakukan kehendak Tuhan dengan setia, maka semua jaminan berkat ini akan sampai dan menjadi bahagian kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan akhiri dengan doa. Berterima kasih buat jaminan yang Tuhan janjikan kepada kami ketika kami sebagai domba sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kami sendiri. Maka Tuhan itu menyediakan berkat dimanapun kami berada. Berkat menyertai setiap kami. Bersyukur untuk kebajikan dan kemurahan yang Tuhan janjikan akan menyertai kami seumur hidup kami.
ketika kami sungguh-sungguh membawa diri kami menjadi domba yang taat, domba yang selalu dekat dengan gembala, domba yang tidak nakal dan ngelencer kemauan kami sendiri, tapi kami sungguh berjalan di depan Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan memberkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Bila mereka melanjutkan aktivitas mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, buat jadi berhasil, supaya nama Tuhan sumber segala berkat dipermuliakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.